Mas, besok kamu pulang jam berapa, Mas? Nggak tahu. Kenapa memangnya? Sudah lama aku nggak periksa kandunganku. Lihat aja nanti. Aku lagi sibuk, banyak kerjaan. Aku mau minta tolong antar periksa kandungan, jadwal kontrolnya jam 4 sore, Mas. Kok ribet banget sih? Kan bisa naik ojek online. Mas, ini anak kamu juga. Aku cuma minta ditemenin, Mas. Bukan minta yang aneh-aneh loh, Mas. Aku capek kerja, Yan. Kamu di rumah doang. Masih banyak maunya. Di rumah doang? Aku lagi hamil, Mas. Badanku sakit semua tiap hari. Jangan lebay deh. Ibu-ibu lain juga hamil. Nggak seribet kamu. Mas, ngomongnya kok gitu? Aku cuma pengen kamu ada di samping aku waktu kontrol. Apalagi ini anak pertama kita, Mas. Ya aku tahu kok. Tapi jangan ganggu waktuku terus. HP-ku aja lebih ngerti aku daripada kamu. Coba jangan terlalu lebay. Kamu kan punya kaki. Bisa kan kamu pergi sendiri? Jadi, aku sama anak ini cuman gangguan buat Mas. Udah pusing aku. Besok kalau nggak sempat ya nggak usah periksa dulu. Ini anak kita, Mas. Kamu bilang nggak usah Bawel diperiksa. banget sih. Aku lagi main game. Jangan ganggu. Ya Allah, Mas. Tega banget kamu, Mas. Terserah. Kamu tuh yang banyak mau. Jadi ibu hamil itu nggak boleh manja. Nanti anakmu jadi pemalas. Aku nggak mau anakku nanti jadi pemalas kayak kamu. Ya Allah, kenapa suamiku tega ngomong begitu? Ini anak kamu loh, Mas. Masa kamu nggak pengen tahu keadaannya sih? Minta anterin aja. Susah banget. Nyesel aku minta antar kamu, Mas. Yang ku dapat malah sakit hati aja. Ya udah, aku pergi sendiri aja deh. Kasihan anakku. Ya Allah, beruntung banget mereka bisa diantar suaminya periksa kandungan. Aku mau juga ya Allah. Sedih banget rasanya sama diri sendiri. Kenapa suamiku gak kasihan ya sama aku? Ini anak kita loh, Mas. Tapi aku kok berjuang sendirian. Aku merasa kok kayak gak berharga banget ya. Padahal dulu sebelum menikah suamiku gak begini. Bu Yanti? Aku sudah dipanggil nih. Bu Yanti, bayinya sehat. Tapi berat badannya kurang loh, Bu. Kurang, Dok. Kenapa kok bisa begitu ya? Ini anak pertama ya, Bu. Ibu terlalu banyak stres ya. Itu sangat berpengaruh sekali ke pertumbuhan janin loh, Bu. Oh, jadi pikiran saya bisa berdampak ke bayi saya ya, Dok? Iya, Bu. Kalau ibu terus cemas dan sedih, nutrisi ke bayi ikut terganggu loh. Tenangkan diri ya, Bu. Cukup istirahat, makan bergizi, dan butuh dukungan dari suami. Bayi ibu butuh ibu yang kuat. Jadi, ibu jangan banyak pikiran ya. Saya juga mau, Dok, dukungan dari suami. Tapi itu cuma harapan saya aja. Gimana saya nggak stres? Minta antar ke sini aja, malah dibilang lebay. Aduh, kok tiba-tiba mual ya? Aduh ya Allah, mual banget perutku. Mana belum makan, lapar, tapi bingung mau makan apa. Mau masak, tapi aku nggak bisa nyium bau masakan. Mual banget. Aku minta tolong Mas Ardi aja deh. Titip beli soto, tiba-tiba kepengen makan soto. Mumpung Mas Ardi belum pulang, jadi sekalian aja aku titip. Aduh, siapa sih? Ganggu aja. Baru juga mau nyanyi. Matikan dulu musiknya sayang. Istriku nelpon.
Kamu jangan bersuara ya. Halo, kenapa sih nelpon-nelpon? Mas, kamu di mana? Apa kamu masih lama pulangnya? Aku lagi lembur. Malam baru aku pulang. Kenapa sih? Sibuk banget nelpon-nelpon. Anu mas, aku kepengen makan soto. Aku titip ya mas. Sama tambahin kerupuk udangnya ya mas. Kamu tuh kebiasaan deh. Jangan manja. Kan bisa kamu pesan online. Kok malah nyuruh-nyuruh aku sih? Ngerepotin aku aja kamu tuh. Masalahnya, dia nggak jual online mas. Dan aku nggak bisa ke sana. Beli langsung. Kamu tahu kan, aku nggak bisa naik kendaraan. Pusing aku mas, kalau naik kendaraan. Aduh, perempuan satu ini bikin aku repot aja. Lebay banget kamu tuh. Kemanjaan banget. Kamu kan bisa makan yang lain aja. Kenapa sih? Mau makan makanan yang nggak ada? Tolonglah mas, aku kepengen banget makan soto. Sekarang ini, aku nggak bisa makan-makan yang lain mas. Anakmu ini kepengen makan soto. Mual banget mas. Rasanya, kalau makan makanan yang lain mas. Halah, lebay kamu. Kamu aja itu yang bikin-bikin sendiri mualmu itu. Ya sudah, nanti aku belikan. Awas ya, kalau kamu telepon-telepon aku lagi sibuk ini. Makasih ya mas. Maaf ya kalau aku ngerepotin. Memang kamu selalu ngerepotin aku kok. Ya sudah. Ayo sayang, kita lanjut nyanyi lagi. Capek juga rasanya tidur terus. Aku coba jalan-jalan aja deh. Sekalian cari soto, nunggu Mas Ardi kelamaan. Perutku sudah perih banget. Kasihan anakku. Loh, itu kan Mas Ardi ya? Ngapain ke hotel? Sama siapa dia? Ya Allah mas, aku nggak salah lihat kan? Aku lagi hamil loh mas. Masa kamu kayak begitu sama aku? Coba aku tungguin dia keluar. Aku mau yakinin, apa benar itu suamiku? Gimana ya? Kalau memang itu Mas Ardi, ya Allah, aku nggak sanggup. Rasanya ngebayangin. Semoga aku cuma salah lihat ya, dan itu bukan suamiku. Astagfirullah. Ya Allah. Yanti berdiri lama di depan hotel. Matanya terus menatap pintu itu, berharap sosok yang dilihatnya bukan suaminya. Jantungnya berdebar kencang. Takut kalau yang keluar dari pintu itu memang suaminya. Takut. Kebenaran pahit meruntuhkan dunianya saat itu juga. Astagfirullah mas. Sudah selesai mas. Ngapain kamu kesini? Kamu ngikutin aku ya? Aku nggak suka ya Yanti, kalau kamu kayak begini. Harusnya yang ngomong begitu itu aku mas. Bukan kamu. 3 jam aku berdiri di sini. Nungguin kamu keluar. Bukannya minta maaf. Malah nuduh aku ngikutin kamu. Ngapain aku minta maaf? Orang aku nggak salah kok. Siapa perempuan itu mas? Nggak usah banyak nanya, bukan urusanmu. Lihat aku mas. Lihat perutku ini. Aku hamil mas. Tapi kamu main dengan perempuan lain. Perasaanmu di mana mas? Pulang sana, nanti kita bahas di rumah. Kamu jangan bikin malu aku ya di sini. Sana pulang, jangan sampai aku marah ya sama kamu. Kamu belum jawab pertanyaanku mas. Nggak usah bacot kalau kamu masih di sini dan bikin aku malu di depan umum. Aku nggak akan pulang ke rumah. Oke mas, aku pulang. Di rumah kita bicarakan ini. Sana, pulang. Kenapa mas? Kenapa kamu selingkuh sama perempuan lain?
Padahal, kamu tahu kan kalau aku lagi hamil. Tapi kenapa? Ada apa, Mas? Apa salahku? Aku kasih tahu ya, selama kamu hamil apa, kamu nggak sadar, lihat tuh badanmu. Ngembang, berair pula. Aku nggak suka, Yan. Mas, ini kan karena aku hamil. Mana mungkin aku harus langsing? Kamu tahu nggak sih? Aku tadi habis USG, Mas. Anak kita berat badannya kurang, kata dokter. Karena aku stres, Mas. Kamu bisa nggak sih bikin hatiku senang? Tolong jangan bikin aku tambah beban pikiran. Siapa yang suruh kamu stres? Itu kan kamu sendiri yang buat-buat. Ya itu kan karena sikap kamu, Mas. Yanti, aku bosan di rumah. Lihat kamu tiduran terus, makanku nggak keurus. Apalagi lihat penampilanmu begitu. Wajar dong, kalau aku cari di luar sana. Mas, kamu nggak kasihan sama aku. Aku juga nggak mau begini. Tapi karena keadaanku hamil, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu pikir aku begini nggak tersiksa? Aku nggak bisa masak. Aku nggak bisa terlalu lama kena air. Perutku yang selalu mual. Belum lagi badanku sakit semuanya. Sementara ini, aku memang nggak bisa ngurusin kamu. Tapi setidaknya, kamu bisa memaklumi dengan keadaanku sekarang, Mas. Halah, mau sampai kapan? Aku bosan. Makanya kenapa juga sih kamu pakai hamil segala? Astagfirullah. Ya Allah. Mas, Sudah ya, aku mau istirahat. Jangan ganggu. Capek aku. Kesel aku. Hari ini Yanti bikin malu aku aja di depan umum. Kok bisa juga sih? Kebetulan dia lihat kami. Aduh, ibu datang lagi. Ardi, kenapa sih kamu ngomel-ngomel? Gimana nggak ngomel, Bu? Coba ibu lihat Yanti di kamar. Kerjaannya tidur terus. Muyak aku liatnya. Sudah nggak pernah masak. Rumah berantakan. Aku nggak pernah diurusin lagi. Gimana sih istrimu itu? Sekarang di mana dia? Biar ibu yang marahin. Menantu pemalas itu. Itu lagi di kamar, Bu. Kalau dikasih tahu, malah nangis aja terus. Kesel aku, Bu. Coba deh ibu yang marahin. aku harus kuat. Aku nggak boleh stres. Dan aku nggak boleh nangis terus. Kasihan anakku. Ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Oh, beginikah kelakuan menantuku? Pantas dong kalau anakku marah. Coba lihat kelakuanmu. Tidur aja terus. Enak banget ya. Suami kerja, istri malah malas-malasan di rumah. Enak banget ya hidupmu. Bu, mohon maaf ya. Apa ibu nggak lihat perutku sebesar ini? Aku ini lagi hamil, Bu. Bukan pemalas seperti yang ibu bilang. Hamil itu bukan alasan kamu jadi malas, Yanti. Kalau sudah pemalas, ya bakalan tetap jadi pemalas. Dulu aja ibu hamil. Nggak kayak kamu. Ibu malah bisa kerja di kebun. Kemanjaan banget kamu tuh. Loh, itu kan ibu, bukan aku. Ibu nggak bisa dong samakan aku sama ibu. Kita kan beda, Bu. Nggak ada ceritanya ngidam-ngidam itu. Itu cuma buatan kamu aja. Kamu jadikan alasan jadi pemalas. Loh, kok bisa sih ibu ngomongnya begitu? Mas, kamu nggak belain aku kah, Mas? Kamu kok diam aja sih? Siapa kamu? Ngapain aku belain kamu? Kamu kan memang pemalas. Gak usah minta pembelaan deh. Oh iya, Bu. Gimana pendapat ibu tentang suami yang selingkuh saat istrinya sedang hamil, Bu? Apakah pantas istri berjuang dalam keadaan hamil, tapi suami malah ke hotel dengan perempuan lain? Apa? Selingkuh? Siapa yang selingkuh? Apa anakku yang selingkuh? Astaga, beraninya Yanti ngasih tahu ibuku. Aduh, gimana ini? Kalau ibu nggak percaya, tanya aja sama Mas Ardi langsung, Bu. Kamu tuh ngomong apa sih, Yanti? Ardi, apa benar kamu selingkuh? Bu, ya gimana? Yanti aja begitu. Wajar dong aku cari yang lain. Ibu bisa lihat kan? Tuh, udah kayak agar-agar, udah nggak kayak dulu lagi. Males aku, Bu.
Belum lagi di rumah, taunya cuma tiduran aja terus. Mau makan, nggak ada makanan. Gimana mau betah? Lihatnya aja sudah enek duluan aku, Bu. Tuh Yanti, dengarkan apa yang dikatakan Ardi. Dia begitu karena punya alasan yang masuk akal. Kamu gak usah terlalu lebay. Suamimu itu juga butuh perhatian dan pemandangan yang indah. Kalau kamu gak bisa ngasih itu, ya jangan salahkan anakku dong. Kalau dia cari yang lain. Jadi, ibu ngebelain Mas Ardi daripada aku. Oh jelas dong. Apa yang dikatakan Ardi itu benar kok. Kamu aja yang gak sadar diri. Padahal ibu perempuan loh, Bu. Sama seperti aku. Kok bisa ibu begitu? Tapi, ya sudahlah. Kamu kan ibunya. Sesalah apapun anaknya, pasti dibela. Syukurlah, untung ibuku belain aku. Lega banget rasanya. Sekarang aku tahu, aku sendirian di sini. Setelah ini, aku nggak akan diam saja. Ini rumahku. Aku bisa lakukan apa saja di rumahku. Si keriput itu nggak bisa dibiar-biarin. Lama-lama bisa keenakan dong dia. Tunggu aja, aku bakalan usir kamu. Hei Marni, keluar kamu. Aku tahu, kamu pasti ada di dalam. Jangan sembunyi kamu. Bayar uang kontrakan, woi. Duh, gimana ya? Uangku belum ada buat bayar kontrakan. Tapi kalau aku diusir dari sini, aku mau tinggal di mana? Marni, buka pintunya. Jangan sampai aku buka paksa ini. Iya, sebentar. Takut banget aku diusir sama si Gober itu. Alasan apa lagi ya aku? Hei keriput, mana uang kontrakanmu? Jangan sampai kamu kuusir ya dari rumahku. Cepat mana bayar? Duh Gober, aku belum punya uangnya. Tolong dong, kasih aku waktu lagi ya. Loh, kok enak minta waktu terus? Kamu pikir aku nggak butuh duit? Cepat, mana? Sini uangnya. Tolong dong, kamu jangan begitu. Gober, aku ini janda loh. Tega banget kamu sama aku. Janda ya janda aja, gak ada hubungannya. Kamu kan ngontrak di sini, bukan gratis. Bayar ya harus bayar dong, jangan menggampangkan sesuatu. Ini sudah jadi kewajibanmu Marni. Lagian aku sudah kasih kamu waktu 3 bulan loh. Masa aku harus mengalah terus-terusan? Gimana dengan aku yang punya kontrakan ini? Masa aku yang harus memaklumi terus? Aneh banget kan? Aku kasihan sama kamu. Tapi kamu gak kasihan sama aku. Sekarang kalau kamu belum bisa bayar, pindah aja Marni. Aku ikhlaskan uang sewamu yang 3 bulan itu. Nak, ibu sudah transferkan uang buat cucu ibu ya nak, buat jajan kamu. Pasti kamu sering kepengen ngemil kan? Beli ya makanan yang kamu pengen. Jangan ditahan-tahan, kasihan anakmu nanti. Iya, Bu. Tapi ibu kok transfernya banyak banget loh, Bu. Gak apa-apa nak, ibu kerja uangnya buat siapa? Kamu tahu kan ibu masih sendirian, di luar negeri pula. Kamu kan sudah berumah tangga nak, kebutuhanmu pasti banyak. Apalagi sekarang kamu lagi hamil. Makasih ya, Bu. Maaf ya nak, ibu belum bisa pulang. Ya sudah, nanti kita teleponan lagi ya. Ibu mau lanjut kerja dulu. Ibu dari mana, Bu? Kok bawa-bawa tas besar? Ibu mau kemana? Aku diusir dari kontrakanku. Aku mau tinggal di sini sama anakku. Oh gitu. Duh, kasihan banget ya ibu. Kok bisa sih ibu diusir? Pasti ibu nggak bisa bayar kan? Kamu ngeledek ibu ya? Nggak ah, perasaan ibu aja yang lebay. Aku kan cuma kasihan aja sama ibu. Kok bisa diusir gitu? Oh iya, tadi ibu bilang mau tinggal di sini ya? Iya. Kenapa memangnya? Kamu gak senang? Senang-senang aja sih, Bu. Cuma ya, ibu harus tahu batasan aja sih. Loh, kok kamu ngomongnya begitu? Kok enak bener sih? Kamu ngatur-ngatur saya. Gimana ya, Bu? Masa ibu lupa sih kalau ini rumah siapa? Ini kan rumahnya Yanti, Bu. Astaga, iya ya.
aku lupa kalau rumah ini rumahnya Yanti. Aduh, sudah terlanjur ngomong lagi. Tapi kalau aku nggak tinggal di sini, aku mau tinggal di mana lagi? Kita lihat saja apa yang akan ibu lakukan kepadaku di rumahku sendiri. Aku bukan lagi Yanti yang kemarin, Bu. Menantu yang bisa ibu injak harga dirinya. Yanti, kamu ngomong apa sama ibuku? Emangnya dia nggak boleh tinggal di sini? Ngomong apa? Aku nggak larang kok ibu tinggal di sini. Kamu bilang harus tahu batasan itu apa maksudmu. Jangan bikin ibuku sakit hati ya. Ibumu aja yang lebay. Harusnya dia mikir dong. Tinggal di mana? Kalau mau numpang di rumah orang itu, harus tahu diri. Jangan suka ngatur-ngatur hidup orang. Kamu kok begitu sih? Ibuku itu juga ibumu, Yan. Nggak, dia bukan ibuku. Dia mertuaku. Begitu juga dia anggap aku sebagai menantunya. Bukan anaknya. Kalau kamu nggak suka, Mas, kamu bisa kok pergi dari rumah ini. Bawa tuh ibumu sekalian. Nggak ada untungnya juga aku nampung kalian berdua kok. Malah nambah beban hidupku aja. Gawat, Yanti sudah berani ngelawan aku. Ardi, gimana ya caranya kita buat Yanti nggak betah di rumahnya sendiri? Maksud ibu apa? Dasar dodol. Ya bikin dia pergi dari rumah inilah. Biar kita bisa kuasai rumah ini. Coba deh, kamu bawa pacarmu tinggal di sini. Ibu yakin, pasti Yanti bakalan gak betah. Wah, ide bagus ini. Secepatnya, kamu bawa dia ke sini ya. Kita lihat saja, siapa yang akan pergi dari sini. Tumben kamu bisa masak. Gini dong, biar nggak beli makan terus di luar. Alhamdulillah, perasaanku sudah agak enakan, Mas. Sudah mulai bisa masak. Apalagi hari ini ada tamu spesial, kan? Bukan hari ini aja sih, tapi mulai hari ini, aku tinggal di sini sama kamu, Yanti. Oh gitu ya. Selamat datang ya, Dila. Selamat menikmati di rumahku. Mas, aku mau mandi dulu ya. Tolong kamu sisakan aku ya, Mas. Aku juga belum makan. Ya udah mandi sana. Kami mau makan dulu. Sudah, ayo kita makan. Kalau perlu habisin aja, Bu. Nggak usah sisain Yanti. Enak juga ya, Bu, masakan Yanti. Udah lama aku nggak makan masakannya. Aduh, Siapa sakit kentut? banget perutku. Sayang, jorok banget sih kamu, ih. Mana kentutmu? Bau comberan lagi. Gak lama pingsan aku kehabisan oksigen. Bau banget. Tahu ah, Mas, aku mau ke toilet dulu. Ardi, sesak rasanya dada ibu nak. Nyium wanginya. Aduh, perut Ardi juga mules, Bu. Alah, kamu sama Dila sama aja. Aduh, mules banget loh, Bu. Udah ah, Bu. Ardi nggak tahan nih. Aduh, mulesnya kok nggak hilang-hilang ya? Sakit banget loh. Ya Tuhan, kenapa bisa begini ya? Dila, cepetan. Aku juga sakit perut nih. Aduh, kok bisa begini ya? Cepat, woi. Lama banget sih. Perut ibu juga mules banget ini. Cepetin Dila. Cepetin Dila. Pokoknya, ibu duluan yang masuk ya. Harus Aduh, antri dong, Bu. mules banget loh ini. Mana boleh nyerobot antrian, Bu. Sakit banget. Pokoknya aku duluan. Akhirnya, Ibu, Ardi, dan Dila dirawat di rumah sakit karena diare. Senangnya, hidupku tenang banget selama seminggu ini. Aku mau masak enak dulu ah. Nyenengin diri sendiri dulu. Oh, kalian sudah pada pulang ya? Kirain masih nginap di rumah sakit. Enak bener tuh. Kayaknya ya Yanti, ibu bosan makanan rumah sakit. Oh, ibu mau. Ada tuh di dapur. Tapi aku nggak masak banyak, Bu. Soalnya aku nggak tahu kalau kalian sudah mau pulang. Maaf ya, aku nggak bisa jenguk kalian di rumah sakit. Nanti kami diare lagi, gara-gara makan masakanmu.
Iya Yanti, kamu kan yang bikin kami diare. Perasaan kamu aja itu, Mas. Mungkin kalian aja yang belum cuci tangan. Bisa aja kan? Makanya kalian itu jangan serakah, ngabisin makanan. Padahal yang masak belum makan. Ayo makan, Bu. Silahkan, masih ada kok di dapur. Gak ah, nanti aku mules lagi. Takut aku. Ya udah sih kalau nggak mau. Padahal aku masak daging loh. Enak banget. Pelan-pelan, kalian nggak akan betah tinggal di sini. Dan ini masih permulaan ya. Tunggu aja kejutan berikutnya. Loh, rambutku kok pada rontokan ya? Kok bisa sih? Tiba-tiba banget. Loh, Bu. Kenapa rambut ibu kok begitu? Kok jadi tipis begitu, Bu? Kayak rambut anak bayi. Imut banget loh, Bu. Kamu ngeledekin ibu ya, Yanti? Ibu juga malu ini. Kenapa rambut ibu bisa begini? Tiba-tiba aja rontok. Gak tahu kenapa. Gak apa-apa, Bu. Malah kelihatan baby face banget loh. Malahan ibu cocok begini. Kelihatan muda gitu. Tapi ibu malu banget, Yanti. Malu keluar rumah. Malu banget diliatin sama cowok-cowok di luar sana. Nanti gak ada lagi yang mau sama ibu. Ngapain malu, Bu? Kalau dia memang suka sama ibu, pasti dia bisa nerima ibu apa adanya, kan? Ibu itu cantik apa adanya, Bu. Sudah, yang penting rambut ibu masih bisa dicepol. Malah enak begini, Bu. Kena angin semeriwing. Tahan, Yanti. Tahan. Ya Allah, mau ketawa, tapi takut dosa. Loh, kok tiba-tiba rambutku rontok begini ya? Aduh, gimana nih? Loh mas, rambut kamu kok gitu sih? Geli banget aku liatnya mas. Ih, ilfil aku jadinya. Kalau kamu kayak gini, aku jadi gak cinta lagi loh. Malu aku punya pacar kayak kamu. Ngaca kamu. Sini, kamu duduk sini. Kamu tuh sudah ngaca kah? Sok banget ngatain orang. Sok kecantikan banget sih kamu. Coba lihat dirimu. Siapa juga sih yang cinta sama perempuan botak sebelah? Kamu pikir aku nggak ilfil? Rambutmu kayak gitu. Kok nggak ngaca itu loh? Loh mas, tumben kamu ganteng banget. Dila juga deal. Kamu kok cantik banget. Punya rambut model baru kayak gitu. Aku juga jadi kepengen. Tapi mungkin aku nggak cocok kali ya. Ganti model rambut kayak gitu. Yanti, kamu kan yang bikin kita jadi kayak begini. Dia enak aja. Barangkali obat yang dari rumah sakit itu yang nggak cocok. Makanya tiba-tiba bisa begini. Jangan nuduh sembarangan ya. Bisa jadi ini azab loh buat kalian. Makanya bertaubat. Jangan sampai lebih parah lagi dari ini. Aduh, sakit dok. Sakit banget dok. Dok, sakit banget. Perut saya kencang terus, saya nggak kuat. Tarik napas ya Bu Yanti. Pelan-pelan aja. Ini kontraksi pembukaan. Kamu kuat ya. Sebentar lagi bayinya lahir. Dok, rasanya mau pingsan. Tolong, sakit sekali. Yanti, kamu gak usah lebay deh. Kalau kamu mau metong ya metong aja. Tapi keluarkan dulu cucu saya. Gak usah banyak drama kamu. Gitu aja gak tahan. Dasar manja. Beraninya kamu ya. Ini ruang bersalin. Anakku sedang bertaruh nyawa demi cucumu. Nggak pantas banget kamu ngomong seperti itu. Apalagi kita sama-sama seorang wanita. Tolong sekarang kamu keluar dari ruangan ini. Atau mau aku tambahkan lagi? Gimana Mas Gober? Deal ya? Setelah anak saya keluar dari rumah sakit, kita sama-sama ke sana. Kita suruh pergi mereka. Deal dong. Kapan lagi aku dapat rumah harga murah begini? Tapi gimana dengan besanmu? Mau tinggal di mana dia? Terserah, itu bukan urusanku. Yang penting rumah itu bisa terjual. Aku nggak mau pusing. Sudah waktunya mereka pergi dari kehidupan anakku. Setelah Yanti keluar dari rumah sakit, Yanti dan ibunya tidak langsung pulang. Dia langsung melaporkan suaminya atas tindakan perselingkuhan. Keluar kalian. Aku tahu kalian di dalam kan? Loh, ada apa ini? Kok ada polisi segala, Bu?
Tanya sama dirimu sendiri, kenapa bisa ada polisi di sini? Oh ya Ardi, Yanti sudah mengurus surat cerai. Dan sekarang, saatnya kamu pindah rumah bersama perempuan ceking itu. Karena, rumah ini sudah aku jual kepada Mas Gobar. Sekarang kalian angkat kaki dari rumah ini. Rumah ini sudah resmi menjadi milik saya. Ayo Pak, bawa laki-laki botak ini, sama perempuan ceking itu. Ya Tuhan, aku mau tinggal di mana? Masa aku tinggal di kolong jembatan? Aku nggak mau jadi gembel. Akhirnya Ardi dan Dila divonis dengan 2 tahun penjara. Kak, kasihan Kak. Tolong Kak, aku belum makan. Kasian banget ya, jadi gembel. Kamu nggak usah mikirin mantanmu itu ya nak. Itu sudah jadi masa lalumu. Sekarang kita buka lembaran baru. Iya Bu, Yanti juga nggak peduli lagi kok. Bagus. Sekarang fokus dengan anakmu saja. Setelah itu urus dirimu. Percantik lagi dirimu. Banyak kok bule-bule di sana nak. Nanti ibu kenalin ya sama anak teman ibu. Saat istrimu mengandung anakmu, dia sedang bertaruh nyawa demi masa depanmu. Jika di saat itu kamu memilih selingkuh, bukan hanya hatinya yang kamu hancurkan, harga dirimu sebagai laki-laki pun runtuh. Lelaki sejati tidak lari saat bentuk tubuh berubah, tapi berdiri lebih tegap saat istrinya berjuang. Makasih ya guys, sampai jumpa lagi.